Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Pada video ini saya akan membahas apa itu alloy. Alloy dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya paduan, dalam bahasa Jerman artinya legium, dalam bahasa Mandarin artinya Heching. Alloy adalah merupakan paduan dengan minimal 2 elemen atau lebih. Seperti misalnya tembaga ditambahkan zinc atau seng dalam Indonesia, atau tembaga ditambahkan dengan tin, SN dalam bahasa Indonesia, timah putih. Jadi yang disebut alloy ini tidak bisa hanya satu logam, minimal 2 logam atau lebih. Bukan hanya logam saja, tapi bisa juga non logam, seperti aluminium silikon alloy. Jadi aluminium logam, silikon non logam, minimal 2. Jadi aluminium murni, nikel murni, emas murni tidak bisa disebut sebagai alloy atau paduan. Minimal 2 elemen baru bisa disebut paduan. Dalam video ini saya akan membahas beberapa alloy. Kenapa disebut sebagai alloy, di mana elemen yang dominan? Umpama kalau saya menyebut copper based alloy, dalam bahasa Indonesia artinya paduan berbasis tembaga. Artinya tembaga dalam hal ini adalah yang dominan, minimal 50% di atas 50%, 51%. Kalau saya menyebut sebagai zinc based alloy, artinya paduan berbasis zinc, artinya zinc itu harus di atas 50%, minimal 51%. Tapi ada juga alloy di mana elemennya tidak ada yang dominan, seperti jenis alloy Ra330. Jadi ada besi, ada nikel, ada krom. Tapi dari ketiga elemen yang dominan ini tidak ada yang dominan lebih dari 50%. Maka dalam hal ini kami menyebutnya sebagai iron based alloy. Jadi paduan berbasis besi, karena besi itu ditambahkan nikel, ditambahkan krom. Jadi seperti juga tadi yang saya sebutkan, kalau saya mempunyai platinum murni atau emas putih tanpa paduan lain, saya tidak bisa sebut sebagai alloy. Saya hanya sebut sebagai pure platinum. Atau kalau saya mempunyai nikel murni, saya tidak bisa sebut sebagai alloy, tapi pure nikel. Begitu juga tungsten dengan simbol huruf W atau wolfram, itu ada yang murni, kita tidak bisa sebut sebagai alloy. Nah, ada beberapa yang hari ini saya bahas, yaitu copper based alloy. Misalnya copper based alloy tembaga ditambah dengan Pb, dengan Zn, dengan Sn, di mana tembaga dominan kami sebut sebagai bronze atau perunggu dalam bahasa Indonesia. Atau copper based alloy tembaga ditambah dengan zinc, kita sebut sebagai brass, atau dalam bahasa Jerman Messing, dalam bahasa Indonesia kuningan, bahasa Mandarin Fantung. Jadi kita lihat elemen mana yang lebih dominan. Mari kita cek masing-masing jenis alloy yang saya sudah siapkan. Jadi dengan komen-komen yang akan saya buat, aplikasinya, karena tidak mungkin kita mempelajari satu persatu setiap jenis
alloy, di mana jumlah alloy yang ada di dunia itu di atas 10.000 macam. Jadi di mana kita akan gunakan alloy tersebut, maka kita akan pelajari lebih detail. Terlalu banyak jenis alloy dan nama alloy pun banyak yang dipatenkan sesuai dengan perusahaan yang pertama kali memproduksi jenis alloy tersebut. Jadi ada satu perusahaan misalnya dia menyebut sebagai Hastelloy, dia menyebut sebagai Inconel. Jadi tergantung perusahaan mana yang pertama kali mematenkan nama itu. Mari kita cek masing-masing jenis alloynya. Seperti Anda lihat, tembaga itu Cu sangat dominan 82,67%. Kemudian disusul dengan zinc 6,88%, Pb atau timah hitam 5,22%, Sn 4,12%. Kebenaran di sini keluar menurut standar Amerika C836, leaded red brass. Nah, ini memang Amerika punya ciri khas masing-masing ya. Kalau brass dibilang bronze, bronze dibilang brass, artinya perunggu dibilang kuningan, kuningan dibilang brass, kuningan dibilang perunggu gitu. Jadi memang ini standar Amerika berbeda dengan yang ditentukan internasional. Makanya kebenaran alat ini mungkin masih mengacu kepada standar Amerika. Jadi sebenarnya ini bukan brass, ini adalah bronze. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya adalah paduan berbasis tembaga. Nah, kebenaran alat ini untuk light metal, artinya logam ringan dengan berat jenis di bawah 4,5, kurang cocok. Jadi sebenarnya ini adalah copper barium alloy, karena bukan aluminium bronze. Karena alat ini digunakan di oil and gas, jadi tidak ada percikan. Apabila pengguna memakai alat ini, kunci ini tidak menimbulkan percikan yang menimbulkan kebakaran. Jadi sebenarnya ini adalah copper barium alloy. Kita lanjut lagi dengan copper base alloy lagi, paduan berbasis tembaga. Nah, di sini tembaga masih dominan 57%, zinc 41%. Jadi ini adalah jenis brass atau kuningan dalam bahasa Indonesia. Dan Amerika agak berbeda, menyebut kuningan sebagai bronze, bronze sebagai kuningan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi dengan handle untuk wireless atau Wi-Fi speaker. Handle ini terbuat dari zinc alloy. Seperti Anda lihat, zinc itu 89,48%, sisanya aluminium. Jadi karena yang dominan di sini adalah zinc, maka alloy ini disebut zinc based alloy atau paduan berbasis zinc. Dalam bahasa Indonesia adalah seng. Selanjutnya kita melanjutkan ke aluminium base alloy, artinya paduan berbasis aluminium. Karena aluminium itu light metal dengan berat jenis di bawah 4,5, alat ini kurang begitu presisi. Tapi kita bisa lihat aluminium itu atau Le 99,5%. Jadi
Ini memang satu jenis coran yang kita produksi dengan komposisi yang sebenarnya adalah A356, bahan yang sama digunakan untuk velg mobil. Kita lanjut lagi dengan stainless steel. Di sini tertera jenis stainless steel ini adalah 316. Jadi jenis stainless steel yang tahan korosi terhadap air laut, bukan air tawar. Jadi grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan tipe 304. Jadi ini dipakai untuk pompa, komponen pompa yang digunakan di air laut. Seperti Anda lihat, hasilnya itu Fe-nya 67,92%, krom 16,86, nikel 10,51. Dan dalam hal ini Fe sangat dominan, makanya kita menyebutnya sebagai iron base alloy atau paduan berbasis besi, iron. Salah satu hobi saya adalah main golf. Jadi ini adalah driver atau wood 1. Akan kita tes bahannya seperti apa. Karena sesuai spek yang ditawarkan, ini adalah jenis titanium alloy. Artinya paduan berbasis titanium. Berikut juga jam tangan golf saya yang menggunakan GPS untuk menentukan posisi saya di lapangan golf. Mari kita uji bersama. Seperti Anda lihat, hasilnya adalah titanium sebesar 94,24%, vanadium 5,19%. Jadi sangat jelas bahwa barang ini adalah titanium alloy atau titanium alloy, paduan berbasis titanium. Jam tangan saya yang menggunakan GPS, kita uji jenis. Titanium sebesar 93,3%, aluminium 3%, dan kebenaran sini grade-nya keluar, vanadium 2,63, besi Fe 1,07, artinya jenis alloy-nya adalah Ti32/5. Jadi memang benar bahwa jam tangan ini menggunakan casingnya menggunakan titanium alloy. Seperti kita lihat, ini bisa dikategorikan sebagai pure nickel, dikarenakan Fe ini bisa sebagai kontaminasi. Sesuai grade yang keluar ini adalah nikel 200. Jadi kalau Anda lihat barang ini adalah pure nickel, kita tidak bisa sebut sebagai nickel alloy karena nikelnya ini sudah 99% lebih. Jadi Fe ini kemungkinan ada kontaminasi di barang ini. Seperti Anda lihat, barang ini atau pelat ini keluar grade-nya Hastelloy C4 dengan kadar nikel 67,8%, molybdenum 16%, krom 15%. Jadi jelas ini adalah nickel base alloy, artinya paduan berbasis nikel. Kita akan tes barang ini
yang juga nikel base alloy. Dan grade yang keluar adalah Monel K500 dengan nikel 64,59, copper atau tembaga 30,29%. Jelas bahwa barang ini adalah nickel base alloy, di mana nikel sangat dominan di atas 50%. Untuk barang ini kadar tungstennya atau wolfram W 96,5%, kemudian kobal 2,24%. Jelas bahwa ini adalah tungsten alloy. Dan benda ini sangat keras, biasa digunakan untuk tools. Seperti ini juga mata bor, ini adalah tungsten carbide. Seperti Anda lihat, grade yang keluar adalah HS1 dengan kadar kobal 45,2%, krom 28,48%, tungsten 11,84%. Jadi sebenarnya ini tidak bisa disebut sebagai kobal alloy karena kobal tidak dominan, hanya 45,22%. Tapi pada umumnya mereka sebut sebagai kobal alloy HS1 ini. Jadi itu HS1 singkatan dari stellite, nama perusahaan yang mematenkan untuk kobal alloy. Jadi Anda lihat besi itu atau Fe 39%, nikel 33%, krom 25%. Jadi besi tidak dominan dalam hal ini, tidak melewati 50%. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal, ini tetap masuk sebagai iron base alloy walaupun besi tidak dominan di atas 50%. Ini masuk kategori jenis RA330 atau kalau di JIS itu mirip SCH24 ya. Aplikasinya untuk high temperature application. Jadi metal yang tahan terhadap temperatur tinggi dapat digunakan sampai secara permanen sampai dengan 1150 derajat Celcius. Ini adalah jenis termoelemen untuk temperatur tinggi. Banyak digunakan di pabrik keramik karena suhunya bisa di atas 1600 derajat Celcius. Jenis ini adalah jenis platinum rhodium. Jadi platinum dan rhodium itu adalah logam mulia atau bahasa Inggrisnya precious metal. Tapi ini bukan platinum murni, tapi mengandung rhodium. Dan ini digunakan untuk mengukur temperatur, dikoppel dengan platinum murni. Mari kita uji. Seperti Anda lihat, platinum 93,4%, rhodium 6,06%. Dan saat ini bulan Juni tahun 2023, logam mulia rhodium semakin hari semakin langka, sehingga rhodium menjadi logam mulia yang paling termahal di dunia, di atas logam mulia yang lain. Jadi hari ini kami bahas cukup banyak
jenis alloy, mulai dari platinum alloy atau emas putih, kemudian copper base alloy yaitu tembaga, iron base alloy besi, kemudian zinc base alloy atau zinc, kemudian titanium alloy atau titanium, kemudian tungsten alloy atau tungsten atau wolfram, kemudian nickel base alloy atau nickel, kemudian cobalt base alloy atau kobalt dalam bahasa Indonesia, aluminium base alloy yang paling banyak penggunaannya aluminium. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran apa yang disebut dengan alloy. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Seperti biasa, pada akhir video ini saya memberikan terminologi apa yang kita pernah pelajari, hari ini pelajari. Jadi mulai dari apa itu paduan logam atau metallegierung, paduan besi, jadi Eisenbasis-Legierung dalam bahasa Jermannya, paduan tembaga dalam bahasa Jermannya Kupferlegierung, paduan seng bahasa Jermannya Zinklegierung, paduan aluminium, apa itu nikel murni, paduan nikel alloys seperti Hastelloy C4, Monel K500, paduan kobalt alloy HS1 atau stellite 1, kemudian paduan titanium alloy seperti Ti325 alloy, kemudian paduan tungsten atau tungsten alloy Wolfram Legierung dalam bahasa Jermannya, tungsten karbida yang sangat keras, dan juga precious metal, paduan precious metal yaitu paduan platinum alloy seperti platinum rhodium alloy yang dipakai pada temperatur tinggi. Karena alloy itu jenisnya ada puluhan ribu, tidak mungkin semua alloy kita pelajari. Jadi yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari maupun di industri. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam kebajikan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Vielen Dank, Dankeschön.